keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Dalam hal ini kan lingkungan sekolah itu kan ada yang formal, ada yang informal. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Jadi setiap usia itu kan akan memasuki lingkungan pendidikan. Dan pendidikan yang pertama itu adalah di keluarga. Karena timbulnya permasalahan atau kenakalan anak di sekolah itu juga ada pengaruhnya di lingkungan keluarga. Kebanyakan di sekolah kami itu kan seperti itu. Ketika di rumahnya anak tersebut kurang perhatian atau orang tuanya tidak memperhatikan, itu biasanya banyak membuat permasalahan di sekolah. Seperti itu. Pura-pura madep sini sebentar gitu. Ayah, suapin. Untuk jenis atau bentuk lingkungan pendidikan yang diterapkan di SMP Al-Wasliyah itu, bentuk dan jenisnya itu apa saja? Ya, bentuknya pendidikan formal di sekolah. Jadi ini yang di sekolah kami itu kan berinduk kepada Departemen Pendidikan. Nah, bentuknya ya tingkat SMP gitu ya. Jadi sekolah formal yang memiliki kurikulum yang jelas. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kurikulum yang diterapkan di SMP Al-Wasliyah itu apakah sejalan dengan kurikulum pendidikan saat ini? Iya, kita kan mengikuti aturan pemerintah. Saat ini kan kita menggunakan kurikulum merdeka. Namun di sekolah kami itu tidak semuanya menggunakan kurikulum merdeka, dalam artian kami juga memiliki kurikulum atau muatan lokal, ya, atau yang dikenal dengan mulok. Nah, mulok ini kami berbasisnya adalah terkait dengan agama. Itu. Jadi ada nilai plus di sekolah kami itu, walaupun tingkatannya adalah SMP, tapi di SMP kami diajarkan Al-Quran, juga bahasa Arab, dan praktek-praktek ibadah amalia sehari-hari. Itu. Kalau mau jamu, kalau nggak ada di warung, di Jalan Dongkelam itu ada yang 24 jam yang pernah kesulitan ada maling ada. Banyak loh di situ. Ada lagi? Terkait tentang jenis dan bentuknya di pendidikan itu ya. Apakah ini pengertian lingkungan pendidikan itu fungsi dan perannya itu sangat penting bagi sekolah ataukah tidak? Ya, sangat penting sekali. Karena pendidikan itu kan merupakan tempat untuk membentuk dan mengembangkan pribadi seseorang secara menyeluruh. Nah, jadi lingkungan pendidikan atau pendidikan di sini adalah bagaimana mengembangkan siswa-siswi itu ya memiliki kepribadian yang menyeluruh. Dalam artian di sini adalah pendidikan itu kan tidak terlepas dari sifat kognitif,
psikomotor, dan afektif. Itu yang kami garap adalah 3 komponen tersebut. Kelasku kemarin healing itu masih ada sisa itu apa saus malah saus tomat, saus mayonnaise. Oke. Tapi juga temanku yang Terus selanjutnya menurut Bapak pengertian budaya belajar itu seperti apa? ya kan aku nanti dulu gantian gitu maksudnya. Budaya belajar. Sebetulnya budaya belajar itu adalah pembiasaan yang sifatnya positif. Jadi ada pembiasaan. Kalau di dalam kelas kan itu kan sudah pasti dan terjadwal ya. Nah, jadi ada budaya belajar itu di luar, istilahnya di luar KBM, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, seperti yang kami terapkan di SMP kami itu ada budaya pembiasaan. Ya, seperti pembiasaan mengaji. Jadi di sekolah kami itu di jam 0 itu adalah kita kan masuk jam 7. Jam 7 masuk untuk KBM. Nah, sebelum jam 7 itu 6.30 kami membudayakan ada budaya belajar. Yang pertama itu adalah pembacaan Al-Quran, lalu disambung dengan doa-doa harian, lalu juga ditutup dengan sholat duha bersama. Nah, itu adalah sebagai bentuk membudayakan agar siswa tersebut terbiasa dengan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh agama. Seperti itu. Harapan kami adalah nanti ketika tidak hanya di sekolah saja mereka melakukan itu, tapi sesudah keluar dari sekolah mereka terus mengaji dan bisa sholat dengan istiqomah seperti itu. Cara menciptakan budaya belajar yang baik dalam sekolah itu seperti apa? Jadi setiap sekolah itu kan memiliki budaya yang berbeda-beda. Ya. Jadi pengembangan budaya belajar itu kan tergantung pada lingkungan sekolahnya. Kebetulan di kami itu kan lingkungannya sangat agamis, ya, sehingga kami menerapkan budaya belajar itu ya seperti itu, dengan pembiasaan ngaji, lalu sholat berjamaah. Itu kan dalam kurikulum kan nggak ada. Ya. Jadi di luar kurikulum seperti itu. Jadi kan ada satu kebiasaan yang menjadi kegiatan positif seperti itu. Dia tidak menghargai Bapak presentasi. Dan budaya belajar itu harus diciptakan gitu, sehingga anak-anak itu merasa senang dan menjadi terbiasa dengan perbuatan yang sifatnya baik seperti itu. Apakah pelaksanaan budaya belajar di lingkungan sekolah SMP Al-Wasliyah itu sudah berjalan dengan baik? Ataukah masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki atau mungkin dihapus? Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Ketika memang awal menerapkan budaya belajar itu memang banyak kendala.
Ya mungkin kendalanya mereka belum terbiasa, ya belum terbiasa, sehingga ketika disuruh untuk melakukan pembelajaran budaya belajar tersebut masih banyak yang enggan untuk melakukannya. Tapi seiring waktu dan kerjasama semua elemen masyarakat sekolah, alhamdulillah kegiatan budaya belajar ini bisa berjalan dengan baik. Adapun yang harus kami perbaiki adalah mutu dan kualitas belajar tersebut. Mutu dan kualitas. Adakah pemanfaatan budaya yang sangat signifikan di dalam sekolah tersebut? Manfaat apa yang didapat oleh sekolah terkait dengan budaya pembelajaran tersebut? Manfaat yang kami dapatkan itu diantaranya adalah anak-anak bisa menjalankan ibadah sesuai dengan syariatnya. Ya, kadang-kadang anak bisa menghafal 2 juz, 1 juz, itu kan di sekolah lain kan tidak ada. Dan keuntungannya itu adalah menjadi brand sekolah kami. Jadi sebagai bentuk istilahnya program unggulan juga di sekolah kami, sehingga masyarakat melihat input yang baik, sehingga banyak yang menitipkan putra putrinya ke sekolah kami. Seperti itu. Kalau boleh tahu, program unggulan apa saja yang diterapkan sekolah SMP Al-Wasliyah? Program yang pertama adalah program tahfidz, ya, tahfidz, dan juga program istilahnya teknologi, ya, teknologi yang berwawasan global, seperti itu. Jadi tidak hanya mengejar agama saja, hingga IT-nya juga kami kembangkan itu. Dan alhamdulillah di SMP Al-Wasliyah itu sudah beberapa tahun ini ujiannya menggunakan Android, ya, tidak lagi menggunakan kertas, tapi sudah menggunakan Android. Jadi anak ketika ujian itu wajib membawa HP yang Android. Itu. Ya. Baik. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada sedikit. Teman-temannya kemana ini? Nggak ada yang nanya. Silakan. Barangkali ada sesuatu hal yang belum jelas dan dipertanyakan. Yang bertanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti tak tutup. Nggak jelas gitu. Emang ada yang jelas. Udah mas standby dewe. Demi Nggak mau bertanya. Ada lagi? Mungkin cukup sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kelompok kami tidak memiliki kekurangan atau
kekurangan yang seharusnya kami lengkapi, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Makasih juga wawancaranya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diwawancara. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan bisa menjadi manfaat, dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan bagi adik-adik semua. Sukses selalu untuk adik-adikku semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.